Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi konsep dasar ilmu Amsal Quran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurisma Isdiar Mahdia dengan NIM 110101210996 dengan teman saya yang bernama Intan Salsabil Ramadhani dengan NIM 110201218080. Pengertian Amsal Quran. Kata amsal adalah bentuk jamak dari kata mitsal. Secara etimologi, kata matsal, mitsal, dan matsil berarti sama dengan syabah, shiba, dan syabi. Kata matsal juga dipergunakan untuk menunjukkan arti, keadaan, sifat, dan kisah yang mengagumkan. Menurut Ibnu Al-Qayyim, amsal adalah menyerupakan dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang bersifat abstrak dengan yang bersifat indrawi atau mendekatkan salah satu dari dua yang konkret atas lainnya dan menganggap yang satu sebagai yang lain. Al-Suyuti mendefinisikan amsal adalah mendeskripsikan makna dengan gambaran yang konkret karena lebih mengesankan di hati, seperti menyerupakan yang samar dengan yang nampak, yang gaib dengan yang hadir. Sedangkan Mana Al-Qotan mengatakan amsal adalah menonjolkan makna dalam bentuk yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa, baik berupa tasbih maupun dalam bentuk kalimat-kalimat bebas. Contoh matsal dalam Al-Quran, salah satunya berada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 17. Di sini kata matsal dalam ayat ini dapat berarti keadaan di mana kata matsal dipinjam untuk makna yang sesuai dengan keadaan orang-orang munafik yang tidak dapat menerima petunjuk yang datangnya dari Allah. Contoh yang kedua ada dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, di mana kata matsal dalam ayat ini berarti sifat. Selanjutnya ada contoh dari Quran surat Muhammad ayat 15, yang berarti kata matsal dalam ayat ini diartikan sebagai kisah atau cerita yang mengagumkan. Macam-macam amsal Al-Quran. 1. Amsal al-musharrohah atau al-qiyasiyah ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal matsal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut. Tasbih dengan menggunakan huruf kaf. Amsal semacam ini banyak dijumpai dalam Al-Quran, diantaranya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 17 dan 19. Di dalam kedua ayat tersebut, Allah membuat dua macam perumpamaan matsal bagi orang-orang munafik, yaitu pertama perumpamaan yang berkenan dengan nar, yakni kalimat perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, karena di dalam api itu sendiri terdapat unsur cahaya yang dapat dipergunakan untuk menerangi. Kedua, perumpamaan yang berkenan dengan ma'i, yakni kalimat atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, karena di dalam air terdapat unsur-unsur dan materi kehidupan. Artinya bahwa kebenaran yang diturunkan oleh Allah bermaksud hendak menerangi hati mereka, orang-orang munafik, dan menghidupkannya. Yang kedua ada amsal al-kaminah, adalah suatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas baik lafal, tamsil, perumpamaan langsung, keadaan, sifat-sifatnya, dan tidak pula dijelaskan secara pasti mengenai saat terjadinya peristiwa. Tetapi lafal yang digunakan adalah menunjuk kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata atau kalimat serta mempunyai pengaruh tersendiri bila kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Amsal semacam ini dapat dijumpai dalam beberapa ayat Al-Quran, di antaranya
Ayat yang senada dengan ungkapan agar berbuat bijak dan sederhana seperti khairul umur ausatuha yang artinya sebaik-baik perkara adalah pertengahan. Atau ungkapan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 68 yang artinya tidak tua dan tidak muda tetapi yang pertengahan di antara itu. Berikutnya ada ayat yang senada dengan perkataan untuk menekankan bahwa kebenaran berita perlu diselidiki. Seperti pada firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 260 yang artinya Allah berfirman, apakah kamu belum percaya? Ibrahim menjawab, saya telah percaya. Akan tetapi agar bertambah mantap ke hati keyakinan saya. Berikutnya, ayat yang senada dengan pernyataan untuk menegaskan bahwa sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Seperti firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 123. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan atas kejahatannya itu. Yang ketiga ada amsal al-mursalah, adalah kalimat-kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafal tasbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai masal, yang mana di dalamnya terdapat peringatan dan pelajaran bagi manusia. Amsal semacam ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Quran Surah Ali Imran ayat 92, yang artinya, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Berikut dapat dilihat manfaat mengetahui ilmu amsal Al-Quran dalam kajian Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan banyak hal bermanfaat dari mempelajari ilmu amsal. Yang kedua, menimbulkan minat dan dorongan untuk lebih bersemangat dalam ibadah dengan mengamalkan ilmu amsal Al-Quran. Dengan mengetahui ilmu amsal Al-Quran dapat menjauhkan seseorang dari berbuat keburukan. Yang keempat, ilmu amsal Al-Quran dapat dijadikan sebagai teladan untuk menuju ke jalan yang benar. Dapat disimpulkan berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan bahwa amsal termasuk ayat-ayat perbandingan dan perumpamaan yang penuh dengan makna dan nilai yang dapat direnungkan dan dipelajari. Salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran adalah melalui amsal Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu amsal Al-Quran dapat menjadi pelajaran dan bahan renungan sehingga manusia terbimbing ke jalan yang benar demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, itulah tadi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.